Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tommy Andrian. Pada kali ini saya akan membahas terkait topik The Manager and Management Accounting and Cost Concept, di mana referensi buku yang saya gunakan itu berasal dari Hongren's Cost Accounting. Setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat memahami bagaimana perbedaan antara managerial accounting, financial accounting, dan juga cost accounting. Serta diharapkan juga kalian dapat memahami dan dapat menganalisis terkait dengan perilaku biaya. Mari sekarang kita simak perbandingan antara management accounting dengan financial accounting ya. Di sini ada 6 indikator yang membedakan kedua hal ini. Yang pertama, kita lihat dari purpose of information. Kalau management accounting itu ditunjukkan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan untuk memenuhi tujuan dari organisasi. Sedangkan kalau financial accounting itu digunakan untuk mengkomunikasikan posisi keuangan organisasi kepada investor, kemudian bank, regulator, dan juga others outside parties atau pihak lain eksternal lainnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita lihat dari primary users-nya. Kalau management accounting, itu mostly penggunanya adalah internal, pihak internal seperti para managers, CFO, seperti itu. Sedangkan kalau financial accounting, primary users-nya itu adalah eksternal, di mana di sini yang dimaksud eksternal itu adalah pihak yang tidak berhubungan secara langsung dengan organisasi seperti investor, bank, regulator, dan juga suppliers. Oke, kemudian kita lihat dari indikator yang ketiga. Dilihat dari fokus and emphasis-nya, kalau management accounting itu tujuannya adalah future oriented. Kenapa? Karena kalau management accounting itu diperuntukkan dalam penyusunan budget. Nah, budget itu orientasinya untuk yang akan datang. Sebagai contoh, kalau kita ingin menyusun budget 2017, tentunya kita harus sudah menyusun dari tahun sebelumnya, yaitu 2016. Tapi untuk yang akan datang. Sedangkan kalau financial accounting itu sifatnya adalah past oriented, lampau. Artinya apa? Laporan keuangan tahun 2017 itu merupakan performance perusahaan untuk tahun sebelumnya 2016 atau seluruh transaksi yang di tahun sebelumnya. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari rules of measurement-nya, maka kalau management accounting karena peruntukannya untuk pihak internal, maka dia tidak perlu mengikuti ketentuan seperti GAAP, IFRS, kemudian ada standar akuntansi keuangan, ya. Tetapi dalam penyusunannya kita tetap harus memperhatikan cost benefit analysis. Sedangkan kalau financial accounting karena ditunjukkannya untuk pihak eksternal, otomatis segala informasi keuangan maupun non-keuangan yang disampaikan melalui laporan keuangan itu harus mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum seperti IFRS untuk internasional dan juga standar akuntansi keuangan jika untuk Indonesia. Karena nanti pada akhirnya kita harus diaudit oleh pihak eksternal agar memastikan kewajaran atas laporan keuangan. Tujuannya apa? Agar laporan keuangan ini pada saat dibaca oleh pihak eksternal itu dapat memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran. Jadi informasi apapun yang disampaikan itu tidak bias, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari time span, kalau misalkan management accounting itu bisa disusun informasinya itu secara berkala ya. Misalkan kita bisa susun budget untuk 1 tahun ke depan, kemudian beberapa tahun ke depan, dan kemudian di sini kita bisa juga menyusun budget itu misalkan 15 sampai 20 tahun begitu ya. Tergantung dari kebutuhan. Nah, tetapi kita juga bisa menyusun terkait dengan informasi ini diperuntukannya untuk beberapa segmen saja atau beberapa divisi tertentu seperti misalkan pelaporannya ini budgetnya ini itu untuk pihak production, kemudian ada departments, kemudian ada territories, ada strategi seperti itu. Sedangkan kalau financial accounting itu biasanya akan disusun seperti bulanan, kemudian quarterly per 3 bulan, semi annually per 6 bulan atau annually per tahun seperti itu. Dan ini informasi yang disajikan biasanya itu adalah menyeluruh melalui komponen laporan keuangan. Nah, komponen laporan keuangan itu terdiri dari 5. Yang pertama adalah statement of financial position. Bahasa Indonesianya terkait dengan laporan posisi keuangan.
Yang kedua, itu adalah statement of comprehensive income, artinya laporan laba rugi komprehensif. Nah, yang ketiga, statement of cash flow, laporan arus kas. Yang keempat, statement of changes in equity, artinya apa? Laporan perubahan ekuitas. Yang terakhir, notes to financial statement, catatan atas laporan keuangan. Seperti itu. Nah, untuk aspek yang berikutnya terkait dengan behavioral implication. Nah, kalau misalkan manajemen accounting itu didesain untuk mempengaruhi perilaku dari managers dan juga karyawan lainnya. Sedangkan kalau financial accounting utamanya ini untuk melaporkan kegiatan ekonomi, tetapi beberapa juga bisa mempengaruhi kinerja dari managers melalui kompensasi ya, karena berdasarkan dari laporan keuangan tersebut itu bisa berhubungan juga dengan kompensasi yang akan didapat oleh managers seperti itu. Oke, setelah kita memahami tadi perbandingan antara management accounting dengan financial accounting, sekarang ditekankan kembali. Jadi intinya management accounting itu digunakan untuk mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi berupa keuangan maupun non-keuangan yang membantu manajer dalam pengambilan keputusan atas suatu organisasi guna memenuhi tujuan organisasi tersebut. Nah, di mana management accounting ini sendiri tidak memerlukan ketentuan pelaporan ya, kepatuhan pelaporan seperti IFRS atau SAK karena memang diperuntukannya untuk pihak internal. Nah, jadi managers itu akan menggunakan management accounting information itu untuk mendevelop, kemudian mengkomunikasikan, mengimplementasikan strategi agar mencapai tujuan organisasi. Nah, yang berikutnya dapat digunakan untuk mengkoordinasikan terkait dengan produk desainnya, kemudian productionnya seperti apa, marketing decision seperti apa, dan mengevaluasi kinerja dari si perusahaan itu. Itu semua bersumber dari manajemen accounting. Mari sekarang kita lihat kalau kita memperbandingkan antara financial accounting dengan cost accounting. Nah, financial accounting ini merupakan fokus untuk pelaporan informasi kepada pihak eksternal seperti yang tadi sudah disampaikan, seperti investor, kemudian pemerintah, bank, supplier, dan dia harus disusun dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kalau Indonesia berarti SAK tadi, atau internasional IFRS. Nah, sedangkan kalau cost accounting itu digunakan untuk mengukur, menganalisis terkait dengan biaya-biaya yang berhubungan dengan suatu organisasi. Nah, nanti biaya-biaya ini akan disusun dalam sebuah bentuknya laporan biaya. Nah, laporan biaya inilah yang merupakan bagian juga dalam manajemen accounting. Nah, sehingga antara managerial accounting sama cost accounting itu akan saling keterkaitan. Seperti itu. Oke, nah kemudian sekarang kita lihat kalau dari sisi perilaku biaya, maka kita bisa lihat pada gambar di sini, kalau kita sedang ngomongin cost behavior, itu dibagi menjadi dua. Ada variable cost dan juga ada fixed cost. Nah, variable cost itu apa? Artinya biaya ini akan cenderung naik atau turun, itu tergantung dari tingkat produksi yang dihasilkan oleh perusahaan. Sebagai contoh, kalau perusahaannya produksinya tinggi, maka biaya tersebut juga akan semakin tinggi. Dan juga sebaliknya, jika tingkat produksinya turun, maka biaya tersebut juga akan turun. Jika dalam kondisi seperti ini, maka dia dikategorikan sebagai variable cost. Sedangkan kalau fixed cost, bahasa Indonesianya adalah fix, artinya tetap ya, biaya tetap. Artinya biaya tersebut akan cenderung konstan atau tetap, tidak akan terpengaruh oleh tingkat produksi. Nah, sebagai contoh yang ada di sini, itu adalah tingkat gaji ya. Jadi gaji itu dia tidak akan terpengaruh akan produksi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Nah, tetapi beda cerita kalau misalkan kita sedang ngomongin cost objek, objek biaya, maka kita membaginya menjadi dua, yaitu ada direct cost dan juga indirect cost. Direct cost itu artinya apa? Itu adalah biaya langsung. Nah, definisinya artinya biaya tersebut dapat ditelusuri secara langsung ke objek biayanya. Sedangkan kalau indirect cost itu artinya kebalikannya ya, berarti dia biaya tidak langsung. Artinya biaya tersebut tidak dapat ditelusuri secara langsung ke objek biayanya. Nah, sekarang kita lihat dari segi tabel yang ada di sini, dari paling kiri di sini cost objeknya itu merupakan semuanya terkait memproduksi mobil ya BMW, di mana kalau masuk dalam kategori direct cost dan variable cost di sini adalah ban. Nah, kenapa begitu? Karena
Kalau dilihat dari definisi yang tadi sudah dijelaskan, direct cost merupakan biaya yang dapat ditelusuri secara langsung ke objek biaya. Artinya kalau kita mau memproduksi satu mobil, maka kita dapat dengan mudah menelusuri butuh berapa ban. Berarti kan secara kondisi normal, maka kita membutuhkan untuk satu mobil adalah 4 ban. Berarti berlaku kelipatan. Kalau teman-teman ingin memproduksi 2 mobil, maka 4 dikalikan 2 berarti butuh 8 mobil. Nah, itu kan dapat ditelusuri secara langsung kan ya ke objek biayanya. Nah, sedangkan variable cost di sini sesuai dengan definisi yang tadi, maka kita dapat mengetahui juga bahwa kalau cuma mau memproduksi satu mobil saja berarti hanya butuh 4 ban biayanya seperti itu kata sebagai contohnya. Tapi kalau misalkan kita butuhnya 2 mobil maka biayanya juga akan mengikuti lebih tinggi sebesar kelipatannya 2 mobilnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian sekarang kita lihat nih dari sisi fixed cost untuk kategori si direct cost-nya. Artinya apa? Ini adalah gaji dari supervisor akan dari produksi si BMW-nya ya. Jadi supervisor yang berhubungan langsung dengan tingkat produksi si BMW-nya. Artinya apa? Gaji tersebut akan cenderung tetap begitu. Kemudian tetapi ini yang berhubungan dengan tingkat produksinya, gaji dari si supervisor yang mengurusi terkait produksi BMW tersebut. Ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari sisi indirect cost-nya nih sekarang, maka di sini sama ya cost objeknya BMW juga. Nah, di sini contohnya adalah biaya listrik, di mana biaya listrik tersebut itu dikenakan untuk pabrik gitu ya, pabrik tersebut yang memproduksi berbagai macam produk. Nah, kemudian kalau dilihat dari indirect cost yang kategori si fixed cost-nya, ini contohnya kalau kita mau memproduksi sama ya BMW juga, ini contohnya adalah biaya sewa tahunan. Artinya memang dia tidak akan terpengaruh juga dengan tingkat produksi, dia juga tidak berhubungan secara langsung dengan proses produksi. Oke, demikian informasi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.